Halo teman-teman, kenalin nama saya Mustika. Selamat datang di video saya. Jadi nanti kita akan membahas tentang cache memory nih. Nah, nanti kita akan membahas seputar apa sih cache memory, apa fungsi cache memory, ada berapa jenis sih cache memory, dan bagaimana cara kerja cache memory. Ikuti terus ya, stay tune. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih, kalau cache memory terletak di antara diapit oleh CPU dan main memory atau memori utama. Cache memory sendiri merupakan memori yang berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan melebihi dari memori utama atau RAM. Cache memory digunakan untuk menyinkronkan data dengan CPU. Cache memory hanya dapat diakses oleh CPU dan berfungsi untuk menyimpan data serta program yang sering digunakan oleh CPU. Cache memory memastikan bahwa data harus tersedia secara instan untuk CPU setiap kali CPU membutuhkan data. Dengan kata lain, jika CPU menemukan data atau instruksi yang diperlukan berada dalam cache memory, ia tak perlu mengakses memori utama lagi. Cache memory kadang-kadang juga disebut sebagai CPU memory, karena biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip CPU atau ditempatkan pada chip terpisah yang memiliki interkoneksi bus terpisah dengan CPU. Oleh karena itu, lebih mudah diakses oleh prosesor dan mampu meningkatkan efisiensi karena secara fisik dekat dengan prosesor. Sebagai kesimpulan, cache memory bertindak sebagai buffer antara RAM dan CPU dan pada akhirnya mempercepat kinerja sistem komputer. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa cache memory memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan mempercepat kinerja sistem komputer. Yang kedua, menyimpan sementara instruksi dan data yang sering digunakan untuk pemrosesan yang lebih cepat oleh CPU. Yang ketiga, mengurangi waktu yang dibutuhkan CPU untuk menemukan dan memproses data yang tersimpan. Yang keempat, bertindak sebagai buffer atau perantara antara RAM dan CPU. Yang kelima, meringankan beban kerja prosesor komputer. Dalam cache sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu cache level 1 atau L1 cache, cache level 2 atau L2 cache, dan cache level 3 atau L3 cache. L1 atau sering disebut sebagai cache level 1 adalah jenis cache memori tingkat pertama. Jenis cache ini biasa ditemui di dalam CPU itu sendiri. Misalnya, jika sebuah CPU memiliki 4 inti atau quad-core CPU, maka setiap inti akan memiliki cache level 1 sendiri-sendiri. Karena memori ini di CPU, ia dapat bekerja pada kecepatan sama dengan CPU. Ukuran memori ini berkisar antara 2 KB hingga 64 KB. L1 cache memiliki dua jenis cache, yaitu cache instruksi yang berfungsi untuk menyimpan instruksi yang diperlukan oleh CPU dan cache data yang menyimpan data yang dibutuhkan oleh CPU. L2 cache atau biasa disebut sebagai cache level 2. Cache level 2 ini bisa berada dalam CPU atau di luar CPU. Semua inti CPU dapat memiliki L2 cache terpisah atau dapat saling berbagi L2. Jika berada di luar CPU, L2 cache terhubung dengan CPU melalui bus berkecepatan sangat tinggi. Ukuran memori cache ini sekitar antara 256 KB hingga 512 KB. Dalam hal kecepatan, sedikit lebih lambat dari L1 cache. Namun ruang penyimpanannya lebih besar dari L1 cache. L3 cache atau cache level 3. Cache ini tidak selalu ada pada prosesor. Hanya beberapa prosesor kelas atas yang mungkin memiliki jenis ini. Cache ini digunakan untuk meningkatkan kinerja cache L1 dan L2. Biasanya diletakkan di luar CPU dan digunakan bersama oleh semua inti CPU. Ukuran memorinya berkisar dari 1 MB hingga 8 MB. Meskipun lebih lambat dari L1 dan L2, namun lebih cepat dari random access memory atau memori utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa L1 cache memiliki kapasitas kecepatan lebih cepat daripada L2 dan L3. Sedangkan L3 cache memiliki kapasitas penyimpanan lebih
lebar daripada L1 dan L2. Jadi urutannya seperti dibolak-balik teman-teman. Jika kita mau lihat dari kecepatan transfer datanya bisa dilihat dari urutan L1, L2, L3. Namun dari besarnya kapasitas penyimpanan bisa dilihat dari L3, L2, L1. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana sih cara kerja transfer data cache memory pada CPU? Nah, jadi teman-teman, ketika CPU membutuhkan data, pertama-tama CPU pasti akan mengunjungi L1 cache terlebih dahulu. Jika tidak ada ditemukan data di L1 cache, maka akan melihat data di L2 cache. Apabila di L2 juga tidak ditemukan, maka CPU akan beralih langsung ke L3 cache. Apabila data yang diperlukan oleh CPU ditemukan dalam cache memory, disebut sebagai cache hit. Namun sebaliknya, jika data tidak ditemukan dalam cache memory, disebut sebagai cache miss. Nah, ketika cache miss, maka CPU akan menelusuri data tersebut di dalam random access memory atau RAM. Jika di dalam RAM juga tidak ditemukan data, maka ia akan mendapatkan data tersebut dari hard disk drive. Nah, setelah data diolah dan diterima, nanti akan disimpan di dalam cache memory karena nantinya akan sering diakses oleh CPU. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir. Maaf mungkin bila ada salah kata ataupun masih kurang dalam penyampaiannya. Terima kasih, thank you for watch.